Tema diskusi kali ini sangat menarik ya teman-teman. Temanya tentang apakah surga umat Kristen sama dengan surganya umat Islam. Diskusi antara Pendeta Steve, Marcel, dan Ustadz Felix Yao ini yang dulunya adalah juga seorang Katolik. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia bisa ke surga tidak? Nah, itu pertanyaan. Kalau based on firman Tuhan, tentunya tidak. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus. Ibarat orang mau masuk bioskop, harus ada tiketnya. Tanpa tiket itu dia nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri untuk masuk surga, lewat mana? Idem. sama Karena ada kata kunci tadi, percaya. Itu percaya. Pertanyaannya, apakah hawa nafsu kita masih ada untuk menikmati itu? Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Official. Kenapa kami hadirkan kembali pertanyaan sesuai dengan tema yang kami buat? Apakah surga umat Islam dan surga umat Kristen itu sama? Pertanyaan ini berkaitan dengan ucapan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyatakan bahwa Tuhan itu cuma satu dan surga itu juga hanya ada satu. Surga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin. Namun kemudian dinyatakan Elia Myron salah. Sekarang mari kita mendengar bagaimana pandangan mereka berdua. Yuk kita simak video selengkapnya. Kalau surga di dalam Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu nanti konsepnya jadi abstrak kan. Nah, maka dipilihlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia sedekat-dekatnya. Nah, maka kata-kata surga dalam bahasa Arab itu jannah. Sebenarnya jannah artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup oleh hijau-hijauan sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang ada di taman kota, misalnya lalu dia ada pohon-pohon tinggi yang terus kemudian menutupi satu sama lain, tajuk-tajuknya itu, nah itu konsep jannah di dalam Islam. Nah, jadi kalau misalnya ini sedikit ngambil porsinya Pendeta Marcel ya. Kalau misalnya di Katolik dulu ketika aku tahu, mungkin kalau dulu aku Katolik, namanya kan Garden of Eden. Nah, itu sama, garden kan artinya konsep jannah. Jannah dibahasakan dalam bahasa Inggris jadi garden. Nah, Eden itu adalah salah satu dari surga yang dikenal di dalam Islam, Jannatul Aden. Jadi Jannah Aden itu sama Eden. Jadi adalah surga itu konsepnya begitu. Maka kalau konsepnya adalah sesuatu yang tertutup, itu berarti ada dan hijauan, ada sungai-sungai di situ. Ada kemudian segala sesuatu yang menyenangkan manusia, pohon-pohon yang berbuah. Lalu kemudian aku pernah ditanya, kalau kita masuk surga kerjaan kita apa? Ngobrol. Seperti ini kerjaannya. Jadi artinya bahkan ulama-ulama bilang gini, kalau di dunia itu ada orang-orang yang beriman di dunia, ketika dia nanti masuk surga, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia rindukan ketika di dunia, ngobrol. Karena di surga itu literally kerjaannya ngobrol. Iya, itu juga aku penasaran itu. Karena kan sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam surga, yang kita bayangkan itu kan segala sesuatu yang indah, nikmat ya. Betul. Itu penggambarannya kan, ya? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu kita masih ada untuk menikmati itu? Nah, itu dia. Nah, karena memang kita berpatokan pada hadis yang awal tadi, maka sebenarnya penggambaran yang mendekati adalah memang akhirnya ya, bagi manusia, misalnya bagi laki-laki, yang paling tinggi tentunya adalah, mohon maaf, wanita, kebanyakan daripada kita. Itu ada penggambaran itu. Kayaknya tidak salah kalau pada Denny Sumargo itu kan ya. Kalau saya sih oke-oke saja. Pada oke-oke saja. Cuma kan pertanyaan logikanya banyak umat ya, maksudnya. Lah kalau misalnya kita di sana, maaf ya, ada istilah bidadari dan lain-lain, loh kok jadi urusannya ada duniawinya, betul. Gitu. Nah, yang kalau aku tangkap sih sebenarnya adalah tadi sebenarnya kalau berpatokan pada awal sebenarnya itu cuma mungkin penggambaran yang paling ultimate ya, kenikmatan yang paling besar pada laki-laki. Mengenai kemudian kejadiannya gimana, yang sudah pasti sih tidak ada mata yang bisa yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar kata Rasul, dan tidak dibayangkan dalam hati manusia. Cuma penggambarannya mungkin karena kita sukanya perempuan ya. Kalau perempuan sukanya, tebak, perempuan sukanya apa? Saya tahu. Apa perempuan? Kalau laki-laki harta, tahta, wanita. Kalau wanita harta, tahta, tas. Harta, tahta, tas. Itu kan gambaran umum ya. Ini kan gambaran kan, kita bicara gambaran kan. Ternyata perempuan dikasihnya yang paling tinggi ultimate-nya adalah rumah. Karena memang perempuan itu paling secure dengan rumah ketika dia sudah dapat rumah. Makanya kalau ada orang punya istri ini, biasanya dia akan sangat khawatir ketika dia masih ngontrak. Nah, maka rumah adalah ultimate-nya bagi perempuan, bagi laki-laki adalah bidadari. Ini kan gambaran ya. Betul. Artinya gambaran ini sendiri
tidak ada manusia yang bisa memastikan. Karena tadi iya betul. Ada hadisnya tadi. Ini gambaran nih, gambaran ya. Jadi kalian coba tangkap ini gambaran. Jadi kemudian jangan ditelan mentah-mentah. Iya, langsung itu aja. Iya, dan tujuannya hanya untuk menjatuhkan dan menyerang. Iya betul. Bukan itu poinnya, itu gambaran. Karena ada memang bahaya sih. Kemarin karena ada beberapa juga akhirnya kepleset terus bilang surga itu adalah surga seksual gitu. Jadi kan bisa kemana-mana gitu. Iya betul, bisa kemana-mana. Iya, kesannya nggak bagus ya. Iya. Oke, ingat. Nah, itulah gambaran surga umat Islam. Terkadang umat Kristen yang radikal suka sekali mengatakan bahwa surga umat Islam itu dengan penuh dengan kenikmatan perempuan, dan surga umat Islam itu digambarkan oleh Allah bahwa manusia akan dibangkitkan dengan tubuh seperti semua sedia kala. Dan di sana semua usia mereka rata-rata 17 sampai 18 tahun dan tidak pernah menua. Artinya surganya umat Islam hanya ada kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Namun hanya diperlihatkan secara garis besarnya saja apa yang disukai oleh laki-laki dan wanita selama mereka hidup di dunia ini. Di surga mereka mendapatkan 99% dari 1% kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Oleh sebab itu, gambaran surga Islam itu tidak bisa dilukiskan ya sahabat official. Jika kenikmatan dunia hanya 1% seperti apa yang kalian rasakan di dunia ini, lalu bagaimana kira-kira kenikmatan 99% yang Allah sediakan di surga nanti bagi orang-orang yang tidak menyekutukannya pastinya selama mereka di dunia. Artinya memang tidak bisa digambarkan ya sahabat official, dan penggambaran surga umat Islam itu sangatlah jelas, tidak bertentangan dengan keempat isi kitabullah. Nah, sekarang mari kita dengar bagaimana sih gambaran surga umat Kristen. Ini pendetanya loh yang bicara. Artinya jemaat Kristen wajib menelaah apakah sesuai dengan yang jemaat Kristen yakini selama ini atau tidak. Yang Bapak ini. Apakah surganya di bawah telapak kaki ibu? Iya kan? Ataukah surganya modelnya? Saya juga kurang paham tentang Kristen. Saya pengen belajar. Oke, memang konsepnya sorga dalam kekristenan dibandingkan dengan sorga yang tadi Ustadz Felix sampaikan memang ada sedikit perbedaan. Oke. Persamaannya dulu deh, kita cari persamaannya. Persamaannya bisa dibilang tentang tempat. Ada sungai, ada bicara tentang ada tempat yang indah di sana. Di mana kalau kita based on Alkitab, jadi bicara tentang tempat yang begitu indah, tempat yang megah. Sama. Oke. Nah, dan apa itu adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Tetapi esensi dari sorga adalah balik lagi adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani di mana jiwa kita akhirnya sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh kemuliaan kita, adalah roh kita. Jadi nggak akan bisa lagi menikmati kenikmatan kedagingan, karena kedagingan kita tinggalkan. Jadi sekali lagi esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Nah, jadi karena esensi sorga dalam kekristenan adalah bicara tentang ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, makanya sekalipun kita di dunia, kita bisa merasakan kedamaian sorga itu ketika Tuhan ada di hati setiap kita. Bahkan kalau saya boleh pinjam satu kalimat dosen saya dulu yang merupakan penulis banyak buku teologis, dia bilang begini, kalau kita bersama dengan Tuhan, even neraka sekalipun, kalau ada Tuhan di sana, bisa suasana sorga. Karena sekali lagi esensi dari sorga adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Itu kayak sufi ya? Iya, saya tangkap ya. Nikmat. Jadi kedamaian. Masing-masing mau punya bayangannya seperti apa, tapi di dalam surga itu nikmat. Bukan sakit lagi, bukan sedih lagi, bukan menderita lagi kan? Nikmat gitu loh. Cuma kan kalau kita tangkap dari perbedaan ini kan kita pasti akan saling menyombongkan sorga masing-masing. Wah, sorga lu kan nggak ada ini, sorga gua ada ini. Benar kan Ustaz? Fasilitasnya apa gitu? Iya, fasilitas sorgamu kurang gitu loh. Ini kayak udah promosi travel gitu ya. Iya, dan aku juga kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Kok kayak kesannya surganya jadi ada dua. Iya, dan transaksional jadinya. Wah, sayang sekali ya, seorang pendeta tetapi tidak memahami perkataan Yesus. Kami akan sedikit memperlihatkan keanehan ya, apakah pendeta ini sejalan atau tidak dengan kitab sucinya sendiri.
bahwa pendeta ini mengatakan bahwasanya orang Kristen akan meninggalkan dan tidak akan membawa-bawa tubuh fisiknya yang ada di dunia dan mengambil dalil ini, sementara Yesus sendiri justru ke surga membawa tubuh fisiknya. Tapi orang Kristen malah tidak. Ini kan aneh. Jadi apa gunanya hari kebangkitan dalam pasal ini kalau begitu? Nah, namanya kebangkitan itu artinya tubuh manusia juga bukan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu karangan-karangan para pendeta saja tentunya. Agar tampak indah tetapi malah bertentangan dengan isi dari kitabnya sendiri. Lalu pertentangan yang kedua, jemaat Kristen di surga merasakan nikmat katanya. Tetapi nikmat model seperti apa? Selain nikmat seperti yang kalian rasakan di dunia, yaitu makan dan minum dengan tubuh kalian. Di sini Yesus jelas sekali yang mengatakan bahwa Yesus akan minum anggur di kerajaan Bapa di surga nanti artinya. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus? Tetapi malah tidak diikuti oleh para pendeta. Dan justru pendetanya malah tersesat dengan pasal ini bahwa manusia seperti roh di surga. Justru surganya Yesus itu akan menjanjikan 100 kali lipat dengan apa yang hilang di dunia sesuai dengan pasal ini. Dan akan dikembalikan kepadanya setelah ia masuk surga nanti. Sesuai dengan pasal ini ya teman-teman. Justru ayat ini malah dimanipulasi oleh para pendetanya. Seharusnya ada kata istri di sini. Supaya kalian dengarkan ya khotbah pendeta yang jujur. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Penjelasan Alkitab tentang bertemu dengan orang-orang tercinta. Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang membuktikan kita yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus tidak perlu mati, tetapi tubuhnya diubahkan seperti tubuh orang yang dibangkitkan. Dan kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, dan kemudian Tuhan bawa ke surga. Orang-orang yang mati dibangkitkan ini kembali bertemu dengan rohnya yang sudah lebih dahulu ke surga. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa apakah kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai? Iya, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Kalau sama-sama masuk ke dalam surga, kita akan bertemu dengan mereka di sana. Kita akan bertemu dengan mama kita akan bertemu dengan papa kita bertemu istri, kita bertemu istri, suami, bertemu dengan anak-anak kita yang lebih dahulu. Pokoknya akan ada sebuah reuni akbar yang penuh dengan sukacita di surga nanti. Begitulah kalau mau jujur terhadap kitabnya sendiri, bahwa manusia naik ke surga bersama tubuh fisiknya, lalu akan bertemu dengan rohnya yang lebih dulu berada di surga. Lalu kemudian akan menerima upah dan janji Yesus, yaitu 100 kali lipat dari apa yang telah hilang selama mereka di dunia ini. Sesuai dengan pasal ini tentunya ya sahabat official, di ayat ini tidak ada kata istri. Namun di ayat Bible yang lebih tua, baru kalian bisa akan temukan kata istri di sana. Sebagaimana penjelasan dari pendeta Bible Study ini bahwa kelak akan ada reuni akbar dan mereka akan bertemu dengan keluarga dan istrinya kembali. Artinya di ajaran Kristen tidak memiliki keseragaman dong dalam hal konsep surga seperti ini, dan di antara para pendetanya saja terjebak oleh kebohongan atau bahkan mereka tidak mengerti sama sekali tentang Bible-nya. Salah satunya pendeta muda yang satu ini. Nah, mari kita lanjutkan ya bagaimana serunya dialog berikut ini. Nah, coba aku pengen nanya ke Kristen dulu. Surga itu berlaku, yang surga Kristen berlaku untuk semua umat atau hanya untuk Kristen saja? Sebenarnya sekali lagi ya, kekristenan tidak menyelamatkan. Artinya begini, bagi siapa surga itu berlaku dari perspektif Kristen? Tentunya adalah ketika orang itu percaya. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, ketika orang hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Berarti, siapapun orang yang percaya sama Yesus, dia punya kesempatan masuk surga.
didapatkan tiket surga kalau saya bisa bilang lah ya. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia bisa ke surga tidak? Nah, itu pertanyaan. Kalau based on firman Tuhan, tentunya tidak. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus. Ibarat orang mau masuk bioskop, harus ada tiketnya. Tanpa tiket itu dia nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri untuk masuk surga, lewat mana? Idem. sama Karena ada kata kunci tadi percaya, itu percaya. Tapi kan percaya kemana dulu? Percaya itu ditranslate sebenarnya ke dalam percaya dalam bahasa Arab kan iman ya. Tingkat kepercayaan paling tinggi itu adalah iman sebenarnya namanya. Nah, jadi ketika orang itu beriman, maka dia mendapatkan tadi kesempatan untuk masuk dalam surga. Tiketnya lah. Ada pun dia manfaatin atau tidak manfaatin itu nanti beda lagi urusannya. Tapi kalau begitu pertanyaannya kalau tadi dikembangkan misalnya, apakah orang-orang Kristen masuk surga? Nah, maka orang-orang Muslim percaya ketika di zamannya, maka Yesus itu adalah menjadi salah satu yang ketika diyakini mereka lantas masuk surga, dan itu berlaku pada Musa, berlaku pada Nabi Yusuf, berlaku pada Abraham atau Ibrahim, berlaku pada misalnya Sulaiman atau Solomon dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah agama yang sama dalam keyakinan kita. Nah, dia berganti terus kemudian Nabi itu. Nah, begitu kemudian Nabi dan Rasul ada di zamannya, siapa yang beriman atau percaya pada mereka, maka mereka masuk surga. Berarti nanti kalau dikatakan di dalam orang-orang Muslim misalnya, apakah orang Kristen masuk surga? Tentu ketika mereka di zamannya Yesus, ketika di zamannya Isa. Begitu kemudian dia di zamannya Nabi Muhammad, maka diganti terhadap yang beriman pada Nabi Muhammad dan beriman pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi aku sebenarnya bisa penjatah ke surganya orang Kristen karena aku percaya dengan Yesus. Iya, beriman di situ. Walaupun tidak dengan kualifikasi ataupun indikasi yang seperti mungkin mereka. Betul. Gitu. Nah, sekarang sama-sama kan ada Isa, ada Yesusnya nih. Ya, kita cari persamaannya ya. Walaupun ada beberapa yang saya lihat memang dia ingin membedakan. Iya, benar. Betul. Dia ingin membedakan. Tapi itu kan kembali kepada ranah masing-masing. Kalau kita cari persamaannya, apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus, dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini harus dijaga dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya. Tiketnya hilang pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Jadi begini, memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini, enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu aku tahu. Yes. Jadi sekali lagi bahwa sorga Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Makanya dalam kekristenan, sorga sudah sebuah kepastian, tetapi harus dijaga dengan baik supaya kapanpun waktu Tuhan, baik secara personal maupun secara umum, kita akan akhirnya masuk dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Begitulah keyakinan mereka dan tidak memiliki kepastian, tetapi mereka meyakini itu pasti. Kenapa kami katakan demikian? Yang pertama, apa gunanya Yesus menebus dosa manusia? Tapi ternyata dosa masih saja ada dan masih bisa hinggap pada orang-orang Kristen. Kemudian yang kedua, kerjakan keselamatan dengan baik, artinya tidak berbuat dosa. Dan yang ketiga, setiap orang yang percaya Yesus, inilah yang menjadi titik terpenting bagi umat Kristen, apakah mereka percaya Yesus sebagai utusan atau percaya sebagai Tuhan. Sebab di dalam pasal yang disebut oleh pendeta muda tadi adalah pasal untuk orang Kristen yang berhasil di dunia dan berseru dengan bermukjizat atas nama Yesus. Seperti halnya pendeta Risuli Lubis dan pendeta Simon serta pendeta-pendeta yang lainnya. Yang malah nantinya akan ditolak oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Kan aneh. Padahal mereka orang-orang yang mengerjakan keselamatan dan taat dengan memuja Yesus sebagai Tuhan.
tetapi malah akan mendapatkan penolakan. Jawabannya sederhana saja, tentunya karena perintah Bapa di dalam kitab Kristen. Harus mempercayai Yesus hanya sebagai utusan atau nabi, sebagaimana umat Islam percaya status Yesus hanya seorang utusan dan nabi saja. Dan hal itu tentunya akan sejalan dengan Al-Quran. Jadi yang masuk surga itu hanya umat Islam. Karena umat Islam percaya pada tempat yang pas dan lagi benar. Tidak seperti Kristen yang malah menentang ayat-ayat dari kitabnya sendiri. Jadi otomatis semua Kristen pasti akan masuk neraka. Itulah faktanya. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.